Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan praktik baik, yakni berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, yang akan dipandu oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa dengan doa selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, Bapak harap kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kabar yang baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap? Lengkap. Sebelum masuk ke materi kita pada pertemuan ini, Bapak akan memberikan persepsi dengan pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, jika kalian masih ingat, kita membahas terkait dengan definisi norma. Oke, ada yang masih ingat apa itu norma? Yang diterapkan sehari-hari atau berlaku di masyarakat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan spesifik membahas tentang jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yakni peserta didik mampu menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau berlaku di kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Namun sebelum itu, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak terlebih dahulu mengajak kalian semua untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Nah, PSE ini sangat penting karena untuk membangun kesadaran penuh kita semua sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan teknik yang kita gunakan pada pertemuan ini adalah teknik stop. Ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih nyaman, tenang? Sebelum masuk ke inti materi kita pada pertemuan ini, Bapak sekali lagi ingin memotivasi kalian tentang pentingnya untuk berani menyampaikan pendapat. Nah, karena sekali lagi kita belajar itu harus berani dan harus termotivasi untuk lebih baik dari hari yang lalu. Kita bersama-sama akan mendiskusikan ya, Bapak menyampaikan materi dengan kita bersama-sama melihat tayangan video berikut ini. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tindak laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma yang diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Baik, dari tayangan tersebut silahkan jika ingin kalian berikan pendapat atau masukan. Oke, silakan. Dari tayangan tersebut kira-kira sudah dapat bayangan jenis-jenis norma dan tempat pemberlakuannya. Apakah tiap jenis-jenis norma itu sama tempat pemberlakuannya atau berbeda? Berbeda. Jangan ragu-ragu ya. Bapak tahu, kalian tahu. Hanya saja mungkin kalian belum berani mengungkapkan pendapat. Tapi harus berani ya. Kalau di lingkungan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari berlaku norma apa? Norma hukum. Ya, norma hukum berlaku. Kira-kira apa kaitannya, hubungannya ketika kita melakukan sesuatu di masyarakat dan kita akan mendapatkan hukuman atau bersentuhan dengan norma hukum? Tindak apa coba? Ayo. Tadi Dika sudah menyebut hukum, betul. Norma kesopanan masuk. Bergaul di masyarakat itu masuk. Norma hukum juga masuk. Silakan Pano. Korupsi, Pak. Iya, betul. Ya. Mengapa kok Pano menyebutkan korupsi? Korupsi Karena adalah
tindakan terlarang Iya, terlarang karena merugikan orang lain. iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Pano. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Bapak ingin melakukan tugas kolaboratif, ya. Kita ada 20 orang, berarti nanti ada satu kelompok itu 5 orang. Betul ya? Nah, berarti nanti ada 4 kelompok. Oke. Bapak membagi kelompok berdasarkan asesmen diagnostik kognitif yang sudah kita lakukan di awal semester lalu, ya. Jadi tujuannya untuk mengklasifikasikan kalian sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi Bapak akan bagi kelompoknya. Silakan untuk menyesuaikan tempat duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Sini 1, ini 2, di belakang 3, di belakang kiri Bapak 4. Silakan. Oke, Reza di mana? Kelompoknya lihat Reza. Oke, Reza di kelompok 4 Reza. Iya. 4 kelompok ini Bapak berikan tugas yang sama. Hanya saja kita menekankan diferensiasi produk. Jadi nanti diferensiasinya adalah diferensiasi produk. Nah, masing-masing kelompok akan Bapak berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu. Nanti akan Bapak jelaskan. Di halaman awal kalian diminta untuk menuliskan kelompok berapa, 1, 2, 3, atau 4, dan kelas ya. Nah, berikut ini langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. 1. Menjelaskan secara singkat norma yang dipilih. Nah, jadi sebelumnya kalian akan diminta untuk memilih 1 dari 4 norma yang ada. Ya, oke. Kalian bebas menggunakan berbagai aplikasi yang ada ya. Boleh menggunakan CapCut misalnya untuk membuat video, boleh menggunakan Photoshop, boleh menggunakan Canva. Silahkan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Oke, silahkan. Dibagi kelompoknya ya. Siapa yang bertugas mendesain dan mendiskusikan produk untuk dipresentasi. Kelompok 4 apakah menemui kesulitan? Silakan. Kelompok 4 milik produknya apa nanti? Norma keagamaan. Oke. Ya, dituliskan alasannya, Kak. Lengkapnya ke norma apa? Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Kami memiliki norma hukum karena Indonesia adalah salah satu negara hukum. Kami mengerjakan tugas melalui media poster karena media poster mudah diakses oleh pembaca. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa dalam norma hukum dilaksanakan oleh aparat negara. Contohnya polisi, jaksa, dan hakim. Oke, masih ada lagi? Tambahan? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ready, Kak? Ya. Silakan. Apa pentingnya norma hukum? Terima kasih Eliza. Media hukum sangat penting karena jika tidak ada norma hukum, maka warga Indonesia hidup secara tidak teratur dan akan hidup semena-mena. Oke? Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Oke. Kami dari mahasiswa ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Kami memilih sebuah produk video, yaitu tentang hormat keagamaan. Pertama, sebelum kami menyiapkan sebuah video kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nisa Utara. Perkenalkan nama saya Deta Romulia. Perkenalkan nama saya Deta Putra. Perkenalkan nama saya Kevin. Perkenalkan nama saya Deta Romulia. Sekian. Kami sudah mengenalkan diri kami sendiri, izinkan kami untuk menanyakan produk video. Oke, tekan itu juga kayak Insta. Tombol play aja. Ya. Oh, ini tugasnya ya? Hai Eca, apa Oke, silakan Eca. Ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa sampai diterima jika melanggar norma agama? Oke, sanksinya dosa. Oke, yang lain silakan. Kalau tidak ada, silakan tutup. yang bisa saya sampaikan, saya pamit undur diri karena kalau kami tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Kami memilih nama kesopanan karena kami merasa kesopanan dunia ini sudah mulai berkurang dan kami ingin menyadarkan anak muda zaman sekarang betapa pentingnya norma kesopanan. Kami memilih bentuk puisi karena kami merasa kesenian yang dicampur dengan kata-kata perkataan adalah media yang menarik untuk tugas tersebut. Sebelum kami bahas puisi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan. Setelah pilih saya, perkenalkan nama saya Deja. Perkenalkan nama saya Deja Mulia. Perkenalkan nama saya Edo. Perkenalkan nama saya Ya, silakan. Di sekolah, kita banyak berbagi, menghormati teman, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keindahan alam di masyarakat. Kita berwibawa, saling membantu menjaga perkembangan akan persatuan. bukanlah hanya aturan, tapi juga keindahan membuat hidup jadi bermakna. Penuh kedamaian menjadi contoh bagi orang lain. Generasi penerus bangsa menjaga tradisi budaya dari sepanjang masa. Jadilah manusia yang beradab, sopan santun. Kita membangun peradaban, membuat dunia lebih baik, penuh kasih sayang dan damai untuk generasi mendatang. Kita wariskan nilai-nilai luhur ini. Setelah kelompok kami menyebutkan isi puisi tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya, Ya. bagaimana pandangan kelompok kalian terkait cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebelumnya kita harus tahu kepada siapa kita berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menggunakan kata-kata pergaulan. Kita juga tidak boleh menggunakan nada tinggi saat bicara dengan orang yang lebih tua. Dengan sebaya kita boleh saja menggunakan kata-kata pergaulan, tapi tetap tahu batasan dan tidak menggunakan kata-kata pergaulan yang artinya terlalu kasar dan tidak memiliki perasaan. Bapak coba memberi tanggapan ya. Menarik kalian membuat puisi, hanya saja Bapak melihat cara menyampaikan puisinya masih kurang menjiwai. Ya, mungkin karena kalian nervous ya di depan teman-teman, tapi secara substansi isi sangat menarik ya. Penggunaan kata-kata yang kalian gunakan itu menarik untuk digali lebih lanjut gitu ya. Hanya saja mungkin pada bagian menyampaikan. Ya.
Tidak apa-apa, tidak perlu merasa berkecil hati. Sekali lagi ini adalah kesempatan untuk belajar yang lebih luas di kemudian hari. Yang jelas apa yang kalian buat sudah baik, tinggal dikembangkan lagi, terutama pada bagian menyampaikan. Kan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan meriah untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 4 terakhir. Silakan. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Edi. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari KPD dari kelompok kami. Saya Elisa Mediasi. Saya Jonathan Farel Reza. Ya, Yasri. Alasan kami memilih norma kesusilaan karena kami ingin semua manusia berbuat baik dan tidak berbuat kezaliman. Dan dalam sebaliknya kita membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Alasan kami memilih jalur pantun karena pantun juga supaya leluhur orang Indonesia dan bisa diwisata. Berikut akan kami bacakan pantunnya mulai dari pantun 1 Farel, pantun 2 tidak mengenal itu dan terakhir Andre. Di pasar beli ikan. Cakep. Jangan lupa bawa timbangan. Cakep. Perkataan jujur itu bagus agar hati menjadi nyaman. Cakep. Oke, Jujur itu benar. cakep. Tenang. Cakep. Seperti berbagi menjadikan jiwa. Berkata jujur meski pahit rasanya. Daripada bohong menyesal selamanya. Oke, cakep. Ya, Yang berani seperti kaum tua. cakep. Menunjuk arah yang benar. Cakep. Mari kita dengan suara hati kita agar hidup ini penuh makna. Ya, cakep. Oke. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, silakan. Oke. Kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan kata. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Ya. Sebagai bagian akhir materi kita hari ini, Bapak memberikan tugas untuk kalian mengisi Google Form ini. Ini untuk mengukur ketercapaian pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, tidak banyak, soalnya pilihan ganda ada 10. Ya. Nanti langsung begitu selesai, kalian klik kirim. Oke, silakan buka grup WA-nya. Apakah sudah muncul? Ya. Baik, silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Sembari kalian mengerjakan tugas tersebut, Bapak mencoba untuk memberikan penguatan materi, ya. Nah, 4 norma itu berlaku di kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan 4 norma itu adalah sebuah keteraturan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus mengikuti norma yang berlaku pada masyarakat setempat. Nah, tadi ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Oke, sudah 2 orang ini yang mengumpulkan. Ida Harmani 80, Meisya 60 ya. Oke. Nanti sepulang sekolah Bapak akan print outkan tugas ini ya. Oke. Oke, yang lain tidak apa-apa sambil mengerjakan tersebut sembari menunggu yang lain biar nanti serentak. Bapak coba untuk memberikan refleksi ya. Silakan nanti dicatat.
catat saja terkait dengan refleksi kegiatan hari ini. Ya. Oke. Ya, silakan terus saja. Ya. Ya. Oke, yang pertama tugasnya adalah menulis refleksi yang berhubungan dengan ya. Ya. Ada yang lebih? Satu? Oh, lebih ya, beri ke sebelah. Oke, yang pertama tugasnya peristiwa apa yang kalian dapat hari ini? Silakan. Tulis saja, ya. Peristiwa apa yang kalian dapat hari ini? Ya, silakan dimasukkan ke dalam kotak. Oke, Bapak akan bagikan yang kedua. Ya, terus saja. Tidak perlu panjang ya. Refleksinya jangan panjang-panjang. Ya. Tidak usah, langsung aja masukkan. Untuk yang kedua ini. Ya. Yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran apa yang kalian rasakan? Ya. Ya, terus saja. Jangan panjang-panjang nulisnya. Oper no, kalau sudah selesai no. Yes, terbang ya. Pas ya. Kurang. Oke ya. Oke. Bapak rangkum coba yuk. Silakan masukkan. Selesai form 1. Silakan masukkan. Ya. Sudah? Tulis ya, tulis. Ya. Yang kedua sudah tadi belum? Belum ya? Yang kedua ya. Yang kedua yang sudah silakan tulis sini masukkan ya. Yang biru situ di belakang. Oke, yang pertama yang warna biru ini soalnya. Untuk warna kuning soal refleksinya ini. Ya. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Ya, silakan kumpulkan saja bagi yang sudah selesai. Tidak usah panjang, pendek aja. Ya, Bapak sampling aja ini untuk mengambil pemahaman kalian terkait dengan. Ya, sampling saja. Biru sini ya. Ya, yang ketiga soalnya yang kuning ini. Ya. Kumpul aja, kumpul aja. Kumpul aja. Kumpul aja. Ya. Siwan. Tuh ya kurang itu tadi. Tuh bisa. Ini dah belum? Lah. Lah semua ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Yang lain? Ya. Nah, biar. Biar. Oke, silakan. Untuk tabel yang keempat ini ya, pertanyaannya setelah melaksanakan pembelajaran apa yang kalian dapatkan dan bagaimana perasaan kalian? Ya. Silakan.
Oke? Silakan. Silakan, masukkan. Sudah warnanya. Ya, silakan. Masukkan aja. Ya. Kuning. Oke, ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Silakan. Yo. Yo. Yo, 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 yo. Oke, baik. Oke. Baik. Oke, baik. Bapak ambil sampling ya untuk melihat refleksi yang kita lakukan bersama-sama hari ini. Oke, yang pertama. Ayo, silakan. Nah, cukup aja lah. Nah, cukup, jadi lah bang. Nah, jadi lah bang. Oke, baik. Yang pertama, dari kegiatan belajar tersebut, pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Oke ya. Bapak akan bacakan. Ya. Berpikir kritis. Oke, menarik. Kemudian senang. Oke. Oke, senang ya. Berikutnya tentang norma-norma. Oke. Yang kedua, peristiwa apa yang hari ini yang terjadi hari ini? Kami mengerjakan tugas dari Pak Eki dan menjadi tahu macam-macam norma. Kami mempelajari norma-norma dalam kehidupan. Kami jadi mengetahui tentang norma-norma yang ada. Oke. Setelah melaksanakan pembelajaran, perubahan apa yang kalian lakukan? Oke. Senang sekali. Apa nih? Seru dan saya mengerti tentang norma. Saya akan menerapkan norma tersebut di kehidupan sehari-hari. Oke. Dan yang terakhir, setelah melaksanakan pembelajaran tersebut, bagaimana perasaan kalian? Senang, 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 biasa saja. Oh, biasa katanya. Biasa saja. Jujur sekali ya. Sangat senang. Waduh, sangat senangnya pakai S besar lagi. Oke, terima kasih. Hasil refleksi ini nanti akan Bapak kolektifkan kembali di rumah untuk melihat seberapa jauh perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Oke, sekarang kita coba untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada berapa norma yang berlaku di kehidupan kita? 4. Norma apa saja? Dan? Oke. Setiap norma memiliki sanksi yang sama atau berbeda? Oke. Sanksi yang memiliki norma paling norma yang memiliki sanksi paling tegas? Hukum. Mengapa? Ya, karena penjara bersifat memaksa. Oke. Secara garis besar seperti itu yang kita pelajari pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sudah sampai kita di penghujung materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan sanksi-sanksi norma tersebut. Nah, kalau hari ini kan masih kulit luarnya tentang sanksi. Seperti apa penjara, bagaimana mengenai orang diputuskan hukum penjara itu seperti apa, sanksi di pengadilan agama itu seperti apa, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tolong materi terkait dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya dipelajari, dan nanti di pertemuan berikutnya kita masih akan melakukan diskusi. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ketua kelas, nanti setelah Bapak selesai diskusi dengan kalian semua, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, baik, kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Silakan ketua kelas untuk menutup dengan membaca doa bersama-sama. Bila teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Terima kasih anak sekalian. Mohon maaf jika dalam belajar hari ini ada yang kurang dari Bapak. Dan tetap semangat belajar, karena sekali lagi kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Jangan pernah berpuas diri. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.